Oke. Tadi sesi sebelumnya dengan Bu. Miss Once, Miss Once. Oh ya, mata kuliah apa ya? Speaking Miss, Mr. Sorry, bukan speaking. Oh, speaking. Ya, Iya, ha. oke. Speaking bukan Bu Ririn ya. Kalau Bu Ririn itu masuk Bukan, apa ya? bukan Mister, bukan. No, no, no. Baik, baik. Ini sudah lengkapkah? Ada Antika, ada Risal, ada Sofia belum, Afzal belum, Mas Ya, Bimo atau juga belum. join ya. Mas Afsal sudah, Pak, Mas Johan, sudah Mas bergabung. Johan. Iya. Oh, Mas Johan ada. Mm-mm. Kurang Mbak Sofia ya mungkin. Iya. Mas Bimo, Mas Bimo. Oh iya, Mas Bimo belum. Iya. Mm-mm. Baik, saya akan agenda kita adalah we are going to review our assignment last week ya. Oke, ini. Apakah ada kendala atau kesulitan teman-teman dalam mengerjakan Nothing, ini? nothing, Mister. Nothing. Hmm, Alhamdulillah. Oke, Jalan mau Kak. ya, ini dari Pak Ju ya. Oke, ya. Hmm. Namanya tidak ada masalah ya untuk Pak Jo di sini. There's no problem at all, sir. Ya, no problem at all. Ya. Hmm, Kemarin itu saya minta untuk apa? Menentukan jenis kalimat, jenis katanya tidak ya? Kok saya lupa. Jadi Iya, apakah Pak. termasuk jenis kata benda, kata sifat? Tidak ya? Iya, Oh, betul. oh iya, oke. Yang di 5 6 kok nggak salah deh. Oke. Mulai dari 5 ini ya. Oke. Yes. Oke, sudah ada keterangannya di sini untuk jenis katanya. Kata enough, kata open. Untuk Antika, no problem. Yes, no problem, Mister. Tidak ada masalah ya. Oke, dalam pengerjaannya di Iya. sini. Nampaknya. Untuk yang jenis kata itu dimasukkan di mana ya? Eh, Kayaknya sulit deh, Mister. Biasanya gitu. Atau nggak kebaca biasanya. saya coba ya, Mas Afsal di sini. Kan nggak, Mister. Mm-mm. Belum menuliskan jenis katanya ya, teman-teman. Apakah ini masuk dalam noun atau verb dan seterusnya Iya, begitu? belum. Belum, sir. Not. Oh iya sudah kayaknya. Tapi yang 456 ya? Emangnya nulis yang noun yang itu yang bagian yang mana sih, Pak? Sebenarnya saya mau Ini, nanya itu. 456 ya? then ini. On exercise 4, 5, and 6, write the part of speech. Nah, ini kemarin saya minta di sini. Jadi pada latihan 4, 5, dan 6, silakan menuliskan jenis katanya, apakah itu termasuk dalam noun, verb, adjective, gitu. Itu untuk jawabannya Iya, atau yang pas kalimatnya itu. Itu yang mau saya tanya katanya. sebenarnya kemarin. Jadi misalkan di sini kita mulai dari exercise 4 ya di sini yang saya minta ya. Exercise 4 ada kata bad, sorry, eh, ini ya. Nah, exercise 4 di sini. Kata market di sini. I'm going to the market this morning misalkan. Nah, pertama kan saya tanyakan di sini what is a market? Nah, a market is a place where people and so on and so forth ya. Nah, lalu di sini yang sebenarnya saya minta adalah
market ini di sini termasuk jenis katanya kata apa begitu? Apakah ini noun atau verb? Nah, begitu. I Ya. must. Sorry. Oke. Karena belum ada yang menuliskan ini ya, jenis katanya ya di sini ya. Hanya apa? Menuliskan definisinya saja ya atau artinya saja ya nampaknya. Hmm. Ya sudah. Oke. Oke, untuk Mas Afsal, Antika dan Pak Jo tidak ada kendala ya? Iya, cuma lupa aja, sir. Lupa ya? Oke, baik ya. Aman, Mister. Cuma itu lewat aja nggak kebaca paling ini. Kok bisa kompak di sini lupanya? Iya. Sorry ya, Mister. Oke, saya buka punya Mbak Rima, Mas Kisang, dan Mbak Ayo, Sofia ya. Coba kita lihat. Ini ada punya Mbak Sofia. Oke. Any problems, Mbak Sofia? Hmm. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, what is a market? A market is a place where people buy and sell things, and this belongs to a noun. Nah, ini. Begitu. Lalu kata yang kedua adalah scary ya. What does scary means? Scary is something that makes you feel afraid ya. So this is an adjective. Nah, Iya, good. adjektif ya betul. Hmm. Oh iya, saya lupa apa itu. Saya belum ngasih pertanyaan. Bisa kompak nih lupanya. Oke, quietly, betul. In a way that is not loud. Oke, if you make a lot of noise, the baby will wake up and start crying. Nah, ini yang kita namakan sebagai konteks ya. Jadi konteksnya ketika kita if you make a lot of noise, the baby will wake up and start crying. So that's why please close the door quietly. Ya, quietly is in a way that is not loud. Ya, this belongs to adverb. Nah, ketika saya tanya, yang namanya adverb itu kan macamnya banyak ya, teman-teman. Ada adverb of time, ada adverb of place. Nah, ini dia masuk dalam adverb apa? Coba ada yang bisa bantu jawab mungkin. Adverb of di tata bahasa mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang macam-macam adverb. Belum, saya Belum sampai. Jenis kata itu belum sampai ya. Mm-mm. Ada apa aja itu ya, Pak? Adverbnya. Adverb itu ada Iya, adverb of time, iya. adverb of place, adverb of manner, adverb of Mm-mm. frequency, Oh, itu itu. manner kayaknya ya, Oh, itu Ya, kayaknya betul, manner. manner. Hmm. Mengapa dinamakan manner? Ya, karena dia menjelaskan close-nya ini. Bagaimana cara menutup pintunya? Oh, dengan sangat pelan. Ya, Mm-mm. jadi adverb of manner. Ya, A betul. bench is a long seat for people to sit in. This belongs to a noun. Okay, good. Mm-mm. Run means move quickly on your feet. Nah, ini this belongs to verb. Nah, sebenarnya mengapa alasan saya minta teman-teman untuk menuliskan jenis kata ini? Karena banyak kemungkinan ketika satu kata itu memiliki lebih dari satu jenis kata. Gini maksudnya. Coba saya. Bisa jadi adverb, bisa jadi verb ya. Benar. Mm-mm. Adjektif, verb. Katakan saja kata ran ya di sini ya. Menurut teman-teman yang namanya ran itu jenisnya apakah selalu kata kerja kah? Atau bisa jenis Mm, kata yang lain? Coba. Nah, Bisa run itu kan lari, bisa mm-mm. bisa apa namanya? Lagi apa? Bisnis gitu, run the business. Ya, oke. Ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka awalan me, ber, di, ke, Mm-mm. ter, ya itu merupakan jenisnya kata kerja. Tapi kalau yang tadi Bu Rima bilang kalau itu run itu bisa run a business, bisa run a company, ya. Nah itu tergantung dari meaningnya kalau itu ya, dari konteksnya. Tapi kalau dari
part of speech-nya selain dia merupakan verb, ya kalau kita scroll ke bawah, ya kan ini memiliki makna yang sangat kaya sekali, ya. Sampai dengan ini ada kan ditambah preposition, ya sehingga kita namakan ini sebagai phrasal verb, ya. Besok pada structure teman-teman akan membahas yang namanya phrasal verb. Jadi phrasal verb terdiri atas verb plus preposition atau verb plus particle. Nah, itu. Ini kita lihat ke bawah. Ya, ternyata kan itu juga bisa berarti noun ya di sini. Oke. Nah, in the long run misalkan, in the short run ya, dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang dekat seperti itu. Ya. Nah, itulah ya salah satu alasan mengapa saya minta teman-teman, oke, tolong silakan tentukan jenis katanya. Karena untuk menentukan jenis kata ini, sekali lagi kita perlu melihat dari konteks yang dipakai dalam kalimat di bacaan tersebut. Gitu maksud saya. Oke, nah ini ya. Yang ini jelas kalau di sini don't run in the hallway. Jelas Verb. merupakan imperatif yang berarti adalah berlari ya. Berarti to move quickly on your feet, termasuk dalam verb. Nah, Iya. gitu. Careful driver. Nah, careful di sini dia menjelaskan driver. Ini kita namakan sebagai modifier ya kalau dalam structure. Ya, adjektif dia fungsinya hanya menjelaskan noun. Oke. Apakah adjektif bisa menjelaskan verb? Bisa tidak adjektif menjelaskan verb? Adjektif. Enggak kayaknya deh. Tidak bisa. Yang bisa menjelaskan verb Hanya itu noun. adalah adverb. Adverb. Ya, tadi contohnya adalah close the door quietly. Ya, I close the door quietly. Misalkan, nah, yang dijelaskan adalah adverb di sini. Gitu. Festival, oke. Special, ayo ini bacanya apakah event atau event? Coba, yuk. Even. Even. Kalau ada Event. T-nya, ya Lali aku. teman-teman, dengan Bu screenshot, ya itu sudah berulang kali ya sampai Bu Girin itu curhat ke saya ya. Ini kok bacanya teman-teman kok masih banyak yang belum benar ya. Event. Bacanya adalah Event. Oh, events. Ya. Event. Kalau Anda pakai T, silakan bacanya event ya, event ya pakai T di sini. Tapi kalau dia tidak menggunakan T ya, Even. bacanya adalah even. Jadi phonetic symbol ketika huruf E itu dibalik, maka membacanya adalah E di sini. Even. Ya. Untuk stresnya ya ini kalau ada simbol seperti apostrofi seperti ini, nah itu merupakan stres ya. Kalau tidak menggunakan T, itu stresnya ada di depan. Even. Ya, dibandingkan ketika tadi yang menggunakan T, itu stresnya ada di suku kata kedua ya. Jadi ada event. Ya, event. Begitu bahasanya. Ya. Oke. Sudah. Enough means as much as needed, sufficient. Ya, oke, cukup. Ya, adjective. Kemudian open, past tense of open. Oke. Anna opened her umbrella. Ya. My phone isn't working. Ya, battery dia masuk dalam noun. Sudah oke. Repairing, fixing something that is broken. Betul. Ya, menggunakan verb. Injury, a hurt or damage to part of the body. Oke, noun. Yes. Against merupakan preposition. Lalu brave boy, ya brave ini menjelaskan boy, tepat sekali. Argue means disagree. Oke. Yard is an open space around a house, betul. Ya. Tidak ada masalah ya, Bu Sofia. Yes, sir. Ya, oke. Thank you for submitting the work. Saya akan ke Mas Risang. Oke.
Sudah ada di room kah? Oke, tadi sempat keluar masuk tadi, Mas Isang. Oke, baik. No problem, Mas Isang. Nampaknya aman di sini untuk dari jawabannya. Hmm, Aman, Pak, aman, aman. Oke, ya. Nah, seperti ini yang saya maksud juga ya. Jadi menggunakan jenis kata apa yang ada di dalam pertanyaan ini. Ya, market is a noun, scary adjective, quietly adverb. Ya, nampaknya tidak ada masalah untuk punya Mas Risang di sini. Oke. Brave dan boy. Oke, sudah benar. Oke. Oke. Saya akan ke Bu Rima. Oke. Belum itu, Pak. Jadinya salah, berarti nanti bermasalah itu, Pak. Berarti saya harus perbaikin atau gimana, Pak? Saya Ya, lupa. exercise berapa Bu Rima? Ya ini semuanya, Pak. Maksudnya yang disuruh Bapak pakai yang noun, verb, adjective itu saya Kalau ini kan sepertinya sudah tidak ada masalah ya. Ini kan hanya untuk menentukan iya maknanya menentukan apa, doang. kan? Itu Crowd, a belum, large Pak. group of people in one place. Ini kan tidak ada masalah kan? Person who Mm-mm. makes, bakes, and so on. Ini kan tidak ada masalah. Ya, mungkin mulai dari exercise 4-nya kan di sini. Nah, Iya, saya minta di sini selain iya benar, definisi, Kak. ya, arti, juga jenis Arti. katanya ya di sini. Gitu. Itu perlu diperbaikin atau gimana, Pak? Ya, lebih untuk self study saja Bu Rima. Ya, untuk Oh, self baik, study Pak. Oke. silakan bisa menentukan jenis katanya di sini. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Hmm. Against, playing or, nah misalkan kata against ya. Oke. Ada we are playing against a very strong team ya. Termasuk jenis katanya kata apa di sini? Ya. Untuk jenis Lawan, Pak, katanya bahasa kita bisa Indonesia. konfirmasi di kamus ya. Longman. Jadi kamus yang bagus itu adalah kamus yang bisa menentukan, yang bisa memberikan informasi jenis katanya itu kata apa ya. Ini preposition. Ya, dia merupakan preposition di sini ya. Mm-mm. Satu, dia ada phonetic simbolnya, phonetic transcription-nya di sini. Mm-mm. Lalu yang ada titik-titik 3 di sini, dia maksudnya adalah dia masuk dalam high frequency, frekuensinya yang amat tinggi untuk Sering muncul dipakai. baik di dalam spoken maupun dalam written. S itu spoken, ya, S1 artinya adalah top 1000 spoken words. Jadi berarti tiap 1000 kata yang terucap itu pasti ada satu kata yang muncul, begitu. W1 itu top 1000 written words. Artinya adalah dalam setiap 1000 kata yang tertulis itu pasti ada satu kata against yang muncul, begitu. Lalu ada ini merah itu untuk UK, ya, Again. against. Lalu untuk yang blue ini adalah US, ya, American pronunciation, begitu. Ya. Nah, lalu ada berbagai macam makna di sini. Kita lihat makna mana yang paling yang benar ya, semuanya benar. Tinggal kita perlu menyesuaikan dengan konteksnya itu. Ya. Itulah mengapa kita perlu mempelajari topik yang judulnya Learning about the Context. Ya. Oke. Begitu untuk punya siapa tadi ya? Punya Bu orang, Rima Pak. ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu Bu Rima? Nggak ada, Pak. Berarti ini jadi pembelajaran saya aja gitu ya, Pak. Maksudnya nggak perlu Ya, diubah untuk lagi ya, Pak. pembelajaran untuk self study saja di sini. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Berarti Bapak lebih seringnya longman ya, Pak ya? Kalau bisa menggunakan Longman atau bisa menggunakan Cambridge gitu, Oxford kayaknya nggak terlalu dipakai, Pak ya? Karena kita kan lebih lihat condongnya ke Amerika ya, Pak ya? preferensi aja sih Bu itu.
Saya alasannya menggunakan Longman itu karena ada UK-nya, ada US-nya di sini. Nah, di sini kan ada UK, di sini ada US. Cambridge tampilannya seperti ini. Ya, misalkan ketika saya ketik sama ya di sini against, ya tampilannya seperti ini, gitu. Hanya masalah apa ya istilahnya, preferensi untuk tampilannya seperti apa begitu. Tapi dari maknanya sama di sini. Ya, artinya sama. Bisa menggunakan Longman, bisa menggunakan Cambridge, atau kalau yang paling tua itu ada menggunakan Merriam-Webster ya. Merriam-Webster's. Nah ini. Iya. Tapi terlalu, saya pribadi ya, ini subjektif ya, terlalu apa ya namanya, lebih dari apa yang saya butuhkan. Begitu. Yang mana tuh Pak? Yang ini, yang Merriam-Webster's. Ini lebih dari yang saya butuhkan. Kecuali kalau misalkan, ini ya, Merriam-Webster. banyak sekali di sini. Hmm. Terangannya banyak sekali. Lebih detail berarti dia. Iya, penggunaannya ada penggunaannya dalam korpus. Ya, kecuali kalau misalkan ini untuk penelitian. Nah, ini kan ada yang kalau Merriam-Webster ada kids definition juga di sini. Ini untuk anak-anak. Jadi kalau kita jelasin ke anak-anak gitu artinya kids, artinya against itu apa? Nah, seperti ini gitu. Ya. Gitu. Apa bedanya thesaurus sama dictionary Pak? Kalau thesaurus itu lebih ke sinonim ya, Bu ya. Thesaurus.com ya. Ini ya mungkin ya. Dia lebih ke sinonim ya. Iya, jadi ketika kita buka di sini, misalkan nih saya mau mencoba untuk kata gains lagi ya. Ada slangnya Nah, juga ini kan gitu ada ya. sinonimsnya kan. Nah, kontra, contrary to, counter to, dan seterusnya. Nah, ini dia merupakan lebih ke sinonim ya. Ketika kita mau menggunakan kata yang selain kata itu yang memiliki makna yang sama, nah kita bisa menggunakan kata seperti ini. Ada juga contoh kalimatnya di sini. Nah, misalnya. Tapi bisa juga ke definition di sini. Nah, Etimologi ini apa Pak? etimologi itu dari bahasa asal, Bu. Ya. Oh, bahasa Jadi asal. misalkan kata kontra itu bahasa aslinya ya pertama kali digunakan itu dalam bahasa Latin. Ya. Oh iya. Dia sebagai prefix. Ya. Misalkan ada kontra apa? Kontraindikasinya. Oke. Ada pro, ada kontra gitu. Ya. Ya besok kalau ada mata kuliah morfologi, nah ini kita belajar sedikit tentang etimologi ya di sini asal usulnya. Bahkan di mana Longman pun sebenarnya ada etimologinya. Ya, jadi ketika kita ketik kata lain ya, misalkan contohnya kata genre misalkan. Gender. Ya. Nah, ini kalau kita paling bawah, nah ini origin. Ternyata di sini dia berasal dari bahasa Prancis ya, French or French. Gender. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini gender. Ya. Iya. Nah, ini etimologi maksudnya. Etimologi adalah asal-usul jenis kata itu pertama kali dipakai. Gitu. Ya. Gitu. Begitu, Bu Rima. Ya baik Pak, saya paham. Oke, ya. Sudah ada 6 yang saya buka di sini. Punya Pak Bambang belum ya?
Oke, nah, Belum, Pak. Waduh, saya lupa kemarin. oke. Iya, ada. Ya, silakan bisa menyusul nanti. Oke. Siap, Pak. Siap. Jadi 6 sudah saya buka semua, tidak terkonfirmasi, tidak ada masalah. Saya akan masuk ke materi baru. Bentar. Ya, ini. Nah, materi kita untuk pertemuan terakhir ini adalah learning about context, ya. Oke. Nah, mengapa kita perlu mempelajari konteks? Karena konteks itu merupakan bagian dari kalimat secara utuh, ya. The sentence or sentences around a word. Karena the context will help us understand the meaning of a word you don't know. Oke. So when you read, ya, buku apa saja, artikel apapun juga, di situ you should look at all the words in a sentence. Okay? You should also look at the sentences before and after. Nah, they can give you clues about the missing word. Okay. Makanya pada latihan yang sebelumnya, itu ketika saya mau bertanya arti kata ini apa, arti kata market itu apa, begitu, nah itu pasti saya berikan tidak mungkin hanya satu kalimat, yang paling tidak ada 2 kalimat. Nah, tujuannya supaya kita bisa melihat di sini the sentence before and after. Okay. They can give you clues about the missing word. Okay, in these exercises, some words are missing in each story. Saya berikan teman-teman cerita yang sangat pendek di sini, lalu ada beberapa kalimat yang saya hilangkan. Ya, untuk kata-katanya ada yang saya hilangkan di sini. Oke. Jadi langkah pertama adalah silakan baca dulu ceritanya secara keseluruhan. Ya. Oke. Nah ini, oke, baca dulu. Lalu setelah teman-teman baca, think about the meaning of the whole sentence. Oke. And then choose the best word from the word box and complete in the correct place. Ya, word box-nya ini maksudnya ini ya. Belum saya kasih kotak ya di sini, tidak ada kotaknya. Oke, untuk kata-kata dalam word box-nya, saya pilih yang cukup familiar dulu bagi teman-teman. Pasti sudah tahu apa itu yang namanya farm, city, children, milk, animals. Nah, tinggal teman-teman masukkan di sini. Nah, oke, she lives in a small titik-titik. Small city. Nah, misalkan apakah city atau farm di sini? Nah, kita coba dulu. Misalkan menggunakan city. Ya. Sinta and her husband have 2 titik-titik. Misalkan. Children. Oke, ya, children. Bisa juga animals. Nah, misal. Iya, ini in a itu. small farm tau Pak. Karena Kenapa? they live near a large city. They live near. Nah, oke, kita baca dulu. Iya, Kita masukkan ini kebalik. agak tricky kan. Sinta works with cows every day. She likes her job very much because she loves titik-titik. Nah, She love animal. apakah children atau animals? Animals. Animals. Nah, kalau sudah Iya. yakin ini adalah animals, maka kita cross di sini nanti bisa disilang ya, atau bisa dikasih tanda kalau sudah dipakai. Every morning she gets fresh titik from the cows, and sells it at the market. Misalkan jawabannya apa? Milk. Milk, ya, oke. Jadi animals dan milk sudah kita pakai ya. Tinggal di sini ada farm, ada city, ada children di sini. Nah, oke. Kita bermain 3 kata ini pada kalimat yang berbeda. Nah, silahkan teman-teman masukkan mana yang lebih cocok ya. Apakah she lives in a small city atau in small farm? Ini dua-duanya bisa. Nah, tapi kita harus mengisi tergantung dari konteksnya di sini. Ya. Tuh. Iya. Itu. Saya salah saya tadi. Ya, nanti pelan-pelan. Makanya di sini perintahnya adalah, think about the meaning of the whole sentence. Ya, the whole sentence. Baca dulu story-nya dengan seksama. Baca dulu. Kalau menebak boleh, tidak apa-apa. Salah pun tidak masalah. Ya, asal kita sudah tahu. Oh,
ternyata jawaban saya yang tadi sebelumnya salah, keliru, nggak cocok. Oh, nggak masalah ya. Jadi kita tahu yang di bawah ternyata jawabannya yang ini yang kita pakai. Oh, gitu. Ya. Oke, exercise itu ada kata teacher, school, morning, books, classroom. Sudah cukup familiar saya kira ya. Familiar enough. Oke. Ada kata village, family, animals, field, X. Cukup familiar ya. Oke. Yes. Iya. X. Ada kata office, computer, morning, manager, reports. Oke. Familiar. Familiar ya. Oke. Sun, shopping, garden, rice, neighbors. Ini, Familiar. ya, ini hanya masalah US dan UK-nya ya di sini. Neighbors. Lalu exercise 6, factory workers, country, machines, war, and family. Ya, Familiar. familiar ya. Oke. Nah, exercise 7, mulai dari exercise 7, silakan teman-teman berkreasi sendiri untuk self fill in. Saya tidak lagi menyediakan kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut, tapi silakan teman-teman tulis sendiri. Ya, oke. Jadi ada kemungkinan jawaban antara satu dengan yang lain itu berbeda, tapi bisa kita terima asalkan di sini konteksnya adalah benar, ya, dan sejalan dengan Sengaja ceritanya. dibedain nggak apa-apa ya, Pak? Ya, misalkan Erik Nielsen lives in Tromsø, Norway. He is 45 years old. He works as a teacher in a small school. He also writes related about life in the north. Nah, bisa apa misalkan jawabannya, pilihannya? Book. Bisa book, A oke. story juga bisa, Pak. Story, oke. Bisa juga diary, Oh iya. ya kan? Nah, macam-macam. Jurnal. Oke, ya silakan. Nanti bisa teman-teman list dulu jawabannya apa yang memungkinkan, lalu baca dulu ceritanya sampai habis. Ya, jadi sebelum menentukan jawabannya ini apa, silakan teman-teman baca dulu sampai habis, sampai selesai. Ya. Nah, setelah, oh ternyata jalan ceritanya seperti ini toh. Ternyata kata yang saya pilih di sini lebih cocok menggunakan yang ini. Nah, begitu. Ya. Jadi pastikan sebelum menentukan kata apa yang teman-teman pilih, teman-teman baca dulu ceritanya dari awal sampai akhir. Ya. Oke, menarik ini ceritanya. Oke. Iya, Pak. Tuh. Exercise 7, exercise 8 masih sama. Oke. Think of words in the blank. Ya, ini ada Amisa Hasan. She lives near Lake Victoria in Kenya. She has 2 brothers and 1 sister. 5 days a week, Amina and her brothers head to school together. Bisa menggunakan apa misalkan? Ya. Yang jelas dia merupakan kata kerja, ya kan? Oke. Amina and her brothers. Go. Kita menggunakan go, apalagi? Iya. Selain go apa lagi? Walk, ya kan? Iya. Oke. Oh, iya, walk. Ya, oke. Nanti dibaca dulu sampai akhir di sini. Sampai dengan exercise 9. Ya, oke. Jadi ada 3 exercise, mulai dari exercise 7, 8, 9. Ya, silakan teman-teman menggunakan isian sesuai dengan apa yang ada di dalam konteks. Ya, oke. Iya. Itu 7, 8, 9. Nanti digecer ada Pak itunya, suruh masukin submit. Ya, ya. Nanti saya akan upload di GC-nya. Iya. Saya Ustaz tunggu. Baik, Pak. Paham? Paham? Cukup dipahami. Teman-teman yang lain? Understand. Understand? Ya, oke. Pak Bimo, aman ya? Mas? Aman, Pak. Oke. Mas Risa, aman? Aman, Pak, aman. Oke. Mas Afsal? Aman, Pak.
Oke, aman. Pak Jo, no problem ya. Maju Aman, Pak. mana maju. Oke, baik. Itu. Lalu untuk jadwal UAS-nya, apakah sudah menerima, teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Mister, sudah. Sudah, ya. Tanggal Oke. 7, Pak. Tanggal 7, ya. Berarti Jam sesuai 11. mata kuliah ya, jadwal mata Nanti kuliah ya Pak ya? Ya, sesuai dengan menyesuaikan. jadwal apa Mm-mm. mata kuliahnya sendiri-sendiri ya di sini ya. Mm-mm. Oke, Mister, Yang thank you. jelas akan paperless dan akan online di sini ya. Jadi yang kita gunakan Paperless nanti ya online paperless maksudnya tidak menggunakan kertas. paper. Ya, oke. Via Kemudian Zoom akan kita Pak. menggunakan tidak. Jadi nanti menggunakan Google Form namanya. Ya, sudah pernah menggunakan Google Form sebelumnya teman-teman? Oh iya, semoga Iya, sih Pak. bisa. Sudah. Menggunakan Google Form nanti. Tuh. Mm-mm. Untuk On materi time harus dikerjain. ya. Saya harapkan teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Jadi tetap pada hari dan jam yang sama, bukan di hari Selasa lagi, tapi kembali ke jam kita yang apa namanya, yang sebenarnya, yang aslinya, Iya, hari Rabu. sesuai jadwal. Hari Selasa kalau begitu dipakai untuk ujian listeningnya Bu Hesti, atau iya biasanya. Iya, listening itu Bu Hesti bukan yang jam itu 4:30. Jadwalnya Iya, seperti itu. betul. Iya. Mm-mm. Oh ya, sudah dikonfirmasi oleh beliau, Bu Hesti? Iya, Gimana siap, masih Mister, bisa? nanti kabarin. Hmm. Kadang jadwal ya? Hmm. Udah lah. Kan harusnya kalau Pak Yose itu Wednesday. Ya, Biasanya hari Wednesday. Rabu kalau nggak Malam. Selasa beliau. Ya, ini jam kita yang aslinya sebenarnya hari ini. Iya, Oh hari iya. ini ya Rabu. Terakhir ya, Mister, ya, meeting ya. Iya. Iya. Oke. Berarti besok ujiannya juga malam berarti kan? Iya, malam. Malam dong. Tahun Saya naik. mulai buka Malam. jam 6:30, begitu. Ya, saya mulai buka jam 6:30. Tidak ada tatap muka Zoom, tapi hanya saya buka aksesnya, kemudian saya kirimkan untuk link Google Form-nya itu lewat WhatsApp group. Ya, lewat WhatsApp group. Mm-mm. Ya. Terus apa yang akan keluar? On time batasnya Kisi-kisinya. sampai tanggal berapa, Mister, pertemuan soalnya? 90 menit ya. Oh, Waktunya 28 menit. Berapa? Yang Siap, ditanyakan Mister. apa tadi? Waktunya, kalau waktunya Waktunya 90 berapa menit, menit itu pembatasan ngumpulnya, deadline-nya? ya itu 90 menit. Jadi kalau 6:30 berarti sampai dengan jam Oke. 20. Jam 8 lewat. Oh, 20 pas, 90 menit. oh udah belum. Oke, Mister, thank you. Oke, Mas Afsal menanyakan materinya dari semester ini. Iya, benar. Dari awal. Di awal kita belajar apa? Ya, masih ada yang ingat? Itu yang hair itu Dikit, kan? Mister. Ada short story, ya ada Iya, short story. fable di situ. Ya, oke. Dari Kelinci awal, sama Pak. apa itu? Yang jelas saya tidak akan menggunakan bacaan yang terlalu akademis ya di situ. Jadi saya nggak akan menggunakan bacaan dari jurnal ilmiah itu enggak. Karena Jangan, Pak, masih terlalu reading berat. satu di sini masih sifatnya adalah tujuan dari reading satu itu apa sih ya? Tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk membangkitkan minat baca ya mahasiswa terhadap teks ya. Jadi baik itu academic text atau teks yang lain ya, misalkan itu short stories atau novel atau karya sastra yang lain itu. Ya, intinya adalah reading satu tujuannya adalah untuk membangkitkan minat baca mahasiswa terhadap karya tulis. Itu tujuannya. Ya. Jadi materinya pun juga belum yang berat-berat ya, jadi belum termasuk bacaan yang sifatnya itu academic things ya, belum masuk. Ya. Oh iya, oke, Pak. Berarti nanti kemungkinan besar kita juga akan ada itu buat itu ya, Pak, kayak tulisan makalah gitu ya, Pak ya. Oh, di mata kuliah yang lain maksudnya bagaimana? Iya, berarti ya. Ya, dimulai di semester 3 ke atas biasanya akan lebih ada mata kuliah yang meminta untuk
tagihannya adalah Nulis. suatu produk ya, gitu ya, menulis gitu. Mata kuliah writing sudah mendapatkan Belum. belum kan semester 1 ini? Belum. Belum. Ya, karena dasar untuk writing sendiri itu adalah kita harus baca. Kita kan Reading. prosesnya baca dulu baru menulis, kan nulis dulu baru membaca. Iya betul. Untuk menulis yang baik, maka kita harus dibekali dengan tata bahasa yang baik dulu, ya kan? Nah, maka ada mata kuliah tata bahasa. Untuk bisa menulis yang baik, maka kita harus mempunyai vocabulary yang memadai, yang mencukupi. Maka ada mata kuliah vocabulary. Nah, kan Iya. begitu. Kosakata. Ya, untuk perjalanannya itu bisa enak gitu. Jadi mungkin semester 2 besok teman-teman sudah ada mata kuliah writing. Ya. Wah, ada writing. Ya. Sampai dengan writing 4, nanti writing 4 tagihannya itu biasanya adalah proposal ya, proposal yang biasanya kalau yang di perkuliahan pagi itu akan diseminarkan. Ya, maka ada Kalau online? Online mungkin nanti presentasinya juga akan lewat tatap muka Zoom begitu, dipresentasikan begitu. Ya. Ya, oke, Pak. Ya, nanti sambil jalan nanti. Biasanya yang seminar proposal itu Pak Agus, kemudian Bu Teti, Pak Agus lagi. sama Oh my God, Pak Agus. Aduh, kenapa? no comment. No Pak comment, Agus Mister. cukup bagus, maksud saya dalam Iya, akademiknya oke tapi kan? beliau Iya, grammarnya tuh, aduh, Pak Agus tuh Grammarnya, koreksi banget. koreksi dia. Ya, berarti kan sangat teliti kan, Baca juga harus tulis Iya. tangan. teliti. Aduh ya Allah, handwriting. Oke, ada lagi yang mau dibahas, didiskusikan teman-teman? Kisi-kisinya Mister berarti yang dari materi pertama tadi ya? Yang ditanya Dari Absol tadi materi ya? pertama. Ya. Oh, yang love story yang pernah saya baca tuh ya kemungkinan. Yes, betul. Oh, oke. Thank you so much, Mister. Ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan teman-teman ya di sini. Jadi, Oke, Mister. Happy New Year for you. pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ini benar-benar pertemuan terakhir tanggal 31 ya, di hari terakhir di tahun 2025 ini ya. Oke. Iya. Apakah besok Jumat masih ada perkuliahan kah? Jumat libur tanggal 1, Mister. Tanggal 1 libur. Oh, tanggal Udah nggak ada, 1 Mister. habis. Jumat udah aman, Tanggal Jumat. 2 masuk. Tanggal 2 masuk. Oh, Kelas speaking udah habis, Mister. udah habis. Sama Oh, bahasa. baik-baik. Udah habis, Berarti Jumat udah Udah nggak habis ada semua kelas. alhamdulillah. The dengan Bu end. Once tadi ya? Iya, Iya, Mister. offside. Oh, oke. The end. Baik. Berarti ini memang benar-benar kelas terakhir di hari yang terakhir ya berarti. Iya, Emang Mister. hari Jumat tanggal 2 kan ya? Iya, hari Iya, Jumat. tanggal Emang 2 masih Jumat libur? dari tanggal Emang 2. libur? Tanggal 1 yang libur, tanggal 1. Tanggal Iya, 1 besok itu doang besok. kan? Iya. Besok. Tanggal Besok 2, kita masih emang Pak libur. Yose mau ada kelas lagi, Pak? Nggak apa-apa. Hah? Buat Mbak Rima. For you. Kelas privat. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu pertemuan untuk malam hari ini. Sekali lagi, selamat merayakan tahun baru untuk teman-teman semuanya. Happy New Year, Mister. Thank you Ya. so much. Oke. I'll see you Tidak ada next kembang year. api, Mister. Thank you, sir. Iya, Kita akan Mister. ketemu lagi, Pak, next year. New Year. Next year, Mister. iya, kita masih ketemu Selamat lagi di merayakan, ujian guys. akhir ya. Oke. Oh, saya pikir di mata kuliahnya ada Salam lagi sama selfie ya, Pak Yose. Mister. Oh, mata kuliahnya kemungkinan iya. Apa Kemungkinan Pak iya. reading 2? Pak, Ya, iya biasanya reading. mengampunya itu antara listening dan reading listening. Jadi mungkin listening. Oh iya. Oh, listening ya. Oh ya, listening. Listening Listening 2, Bu listening 3 Hesti itu lagi. dengan saya. Ya. Biasanya Bu Oh, Hesti Hesti. listening Oh, 1 dan listening listening sama Pak 4. Yose Saya di juga. listening 2 Kelas dan listening listening. 3. Oh, iya, Oh iya. ya ya. Mister berarti kelas listening sama Bapak juga ya? Belum tahu. Nanti yang
yang memberikan jadwal itu dari prodi. Saya nggak Oh, berhak menentukan jadwalnya apa. oke. Saya tinggal Saya pikir nanti tinggal ada laksanakan Mister aja. ngajar di materi matkul lain, listening atau apa gitu. Hmm. Semester berapa? Oke, Ini. jadi gimana? Oke. Ya, Oke, ya. I'll see you next year ya. Oke, happy holiday. oke. Oke. Makasih Pak Yose. Ya. Bye. See you next Thank you, year. Mister. Again, Pak. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, guys. Thank you. Assalamualaikum.